Halo semuanya, selamat datang di Vlog Vetrian. Apakah Anda pernah merasakan kekecewaan karena tidak bisa menggapai suatu target atau goal yang telah Anda tentukan? Ada suatu quotes yang mengatakan, gagal merencanakan sesuatu itu artinya merencanakan kegagalan. Lalu, mengapa kita sering mengalami kegagalan dalam kehidupan? Apakah ada masalah dengan perencanaannya? Kita akan bahas pada video kali ini. Well, teman-teman sekalian, kadang-kadang mungkin bisa jadi Anda dalam perencanaan itu tidak dilakukan secara matang. Kadang-kadang karena terburu-buru atau mungkin ada faktor lainnya, sehingga Anda tidak bisa fokus untuk membuat perencanaan yang dengan matang. Nah, teman-teman sekalian, untuk membuat sebuah perencanaan itu ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar perencanaan itu bisa tercapai dengan baik. Baik, sebuah rencana itu harus memiliki kriteria yang disebut dengan SMART atau SMART, SMART. Apa itu SMART dan bagaimana rencana SMART dapat membantu Anda untuk mengubah cara kita merencanakan sesuatu untuk bisa menggapai tujuan yang kita inginkan? Kita simak dan kita bahas satu persatu dalam video kali ini. SMART adalah singkatan dari S-nya adalah spesifik, kemudian M-nya adalah measurable atau dapat diukur, kemudian A-nya adalah achievable atau dapat dicapai, R-nya adalah relevant atau relevan, kemudian T-nya adalah time bound atau terbatas dengan waktu. SMART adalah kriteria yang perlu dimiliki sebuah tujuan atau goals agar bisa dicapai dengan baik. Jadi, baik, kita akan kupas tentang SMART goals tadi. Yang pertama adalah spesifik. Ketika menetapkan sebuah tujuan, pastikan Anda memiliki tujuan tersebut yang sangat jelas dan spesifik. Misalnya, daripada hanya menyatakan, saya ingin lebih sehat, lebih baik Anda mengatakan, saya ingin kehilangan 5 kg berat badan dalam waktu 3 bulan. Jadi, kalau Anda bilang Anda ingin sehat, itu menjadinya bias. Tidak ada hal yang jelas yang bisa Anda capai. Tetapi ketika Anda mengatakan, saya ingin menghilangkan 5 kg berat badan dalam 3 bulan, itu target yang bisa dicapai. Maka target tersebut harus spesifik. Kemudian yang kedua adalah target Anda itu harus measurable atau bisa terukur. Tujuan yang dapat diukur memungkinkan kita untuk menentukan kemajuan kita dengan cara yang konkret. Jadi kita bisa mengevaluasi kita udah sampai pada tahapan di mana. Ini memungkinkan kita untuk melacak apakah kita berada pada jalur yang benar atau misalnya kita sudah deviasi atau keluar dari jalur yang telah kita tentukan sendiri. Misalnya, jika tujuan kita adalah menulis lebih banyak, maka kita harus menetapkan target jumlah kata per hari atau misalnya jumlah lembar per hari atau per minggu, sehingga kita bisa mengukur progres dari pekerjaan kita sendiri. Atau misalnya kita ingin membuat vlog, ya, dengan targetnya adalah 5 video misalnya dalam sebulan. Nah, maka kita bisa menghitung progresnya. Udah minggu kedua misalnya Anda baru bikin video 2. Nah, ini kita bisa evaluasi apa yang menjadi kendala dan kemudian kita bisa memperbaiki hal tersebut. Selanjutnya adalah achievable atau dapat dicapai. Tujuan harus realistis dan dapat dicapai. Jika Anda menetapkan sebuah tujuan terlalu tinggi atau terlalu sulit untuk dicapai dalam waktu yang ditentukan, tentu itu akan susah untuk dicapai. Itu hanya bisa jadi angan-angan saja. Jadi kita harus memastikan bahwa tujuan kita itu menantang tetapi masih realistis. Misalnya, jika kamu baru belajar bahasa baru, tidak realistis untuk menetapkan tujuan untuk menjadi penutur, ya, atau penerjemah yang lancar dalam waktu 1 bulan. Tentu akan membutuhkan waktu lebih lama dari sekedar 1 bulan untuk bisa menjadi penutur atau penerjemah. Selanjutnya adalah relevan atau relevan. Tujuan harus relevan dengan keinginan dan nilai-nilai pribadi kita. Jadi kita harus memastikan bahwa tujuan kita itu sesuai dengan visi jangka panjang atau membantu kita untuk mencapai apa yang benar-benar penting bagi kita sendiri. Jadi jangan membuat sebuah tujuan yang tidak relevan dengan apa yang menjadi target jangka panjang kita dalam kehidupan, baik itu profesional kita maupun sosial kita. Dan yang terakhir adalah time bound atau terbatas dengan waktu. Jadi setiap tujuan itu harus memiliki batas waktu yang jelas, gitu ya.
ini memberikan motivasi tambahan dan membantu kita untuk fokus. Misalnya daripada mengatakan saya ingin menulis buku suatu hari nanti, ya, jadi saya ingin menulis buku suatu hari nanti. Saya akan menyelesaikan bab pertama buku saya dalam waktu 2 bulan. Itu kan lebih realistis dan terikat dengan waktu. Sehingga Anda punya target yang jelas dalam waktu 2 bulan itu, Anda harus mencapai target Anda yang telah Anda tentukan sendiri. Teman-teman sekalian, ketika kita menetapkan prinsip SMART dalam menetapkan dan mencapai tujuan kita, maka kemungkinan sukses itu akan lebih besar. Jadi kita bisa lebih optimis, lebih pede untuk menggapai tujuan kita. Karena tadi, pertama adalah spesifik, kedua adalah measurable, ya, bisa diukur, kemudian achievable, artinya tidak hanya sekedar angan-angan saja, tetapi benar-benar bisa digapai. Kemudian adalah relevan, bahwa ternyata tujuan itu adalah relevan atau sejalan dengan apa yang kita inginkan dalam waktu jangka panjang. Kemudian adalah time bound, terikat dengan waktu, sehingga target-target kita itu, tujuan kita itu menjadi target yang bisa kita selesaikan dalam waktu atau periode tertentu. Baik teman-teman sekalian, itu tadi adalah prinsip SMART. Anda bisa menerapkan ini dalam kehidupan pribadi Anda atau di dunia profesional. Apapun yang Anda tentukan, ketika Anda menentukan sebuah tujuan, pastikan Anda untuk menggunakan prinsip SMART agar tujuan tersebut bisa digapai. Baik teman-teman sekalian, terima kasih telah menonton pada video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe jika Anda menyukai video ini. Dan jika Anda memiliki komentar, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya.